Pesugihan Nyai Puspo Cempoko janjikan kekayaan dengan imbalan hubungan ranjang. Baik, sebelum menyimak, bila Anda belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan kisah-kisah pesugihan, atau perjalanan spiritual kami selanjutnya, di saluran Metafisika Nusantara. Bagi sebagian besar masyarakat Rembang, nama kondang pesugihan Nyai Puspo Cempoko sudah tidak asing. Makhluk yang bisa mendatangkan harta kekayaan dari kalangan lelembut ini dikenal memiliki kerajaan angker sekitar Kabongan, Rembang. Menurut cerita, ada sebuah makam tua yang cukup dikeramatkan warga Kabongan. Orang yang datang untuk melakukan ritual pesugihan atau setiap hari tidak pernah sepi. Lelembut yang setiap hari berkeliaran di daerah Kabongan ini, konon bersedia memberi harta kekayaan melimpah bagi lelaki asalkan mau bersenggama atau melakukan hubungan intim dengannya, namun cerita belum dinyatakan bebar atau tidaknya. Kalangan paranormal atau orang pintar mengatakan tempat perkuburan Nyai Puspo Cempoko memiliki nilai mistis yang maha tinggi dan mistis. Cukup banyak maksud dan tujuan orang yang melakukan ritual di sini. Di antaranya tujuan untuk mengalap berkah atau kekayaan, melancarkan usaha, dan minta sawab Nyai memberikan keselamatan dan perlindungan. Padahal ini jelas syirik ya. Paling laris lagi, kabarnya sebagian besar yang datang untuk meminta kekayaan aneh-aneh aja nih orang ya. Konon ceritanya, para pelaku ritual yang menyampaikan permintaan kaya sudah tidak terhitung lagi berapa banyak yang datang. Tagi tidak tahu ada yang berhasil atau tidaknya, keinginan mereka dikabulkan atau tidak oleh siluman tersebut. Dalam sekejap harta yang ditimbun di rumahnya menumpuk berlipat-lipat. Menurut cerita yang beredar atau mitosnya, orang pada menyukai pesugihannya Puspo lantaran persyaratan yang harus dipenuhi cukup mudah. Tidak harus menyerahkan jiwa dan raga untuk dijadikan wadal pesugihan. Tidak ubahnya Nyai Puspo memberi harta kekayaan pada memintanya secara cuma-cuma. Dia hanya meminta beberapa syarat yang justru bikin ketagihan lelaki mata keranjang atau lelaki buaya. Konon, imbalan yang diminta Nyai Puspo cukup dengan mengorbankan birahi seksual peminta kekayaan, benar atau tidak ya? Lelaki yang diberi kekayaan harus menyenggamai Nyai Puspo di waktu yang telah ditentukan katanya. Biasanya waktu paling sering dibuat janji Nyai Puspo bertemu dengan lelaki pengabdinya adalah malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Legi. Melalui persyaratan ini pencari pesugihan harus rela menjadi suami Nyai Puspo Cempoko atau dedemit penghuni kuburan tersebut. Harus melayani kebutuhan seksual lelembut yang konon bertubuh seksi dan cantik ini. Justru karena daya tarik Nyai Puspo Cempoko yang tidak hanya bisa mendatangkan harta kekayaan ini membuat lelaki banyak yang mengimpikan wanita siluman tersebut. Namun masih ada beberapa persyaratan lain yang tidak boleh dilanggar katanya. Mengingat hubungan gaib antara Nyai Puspo Cempoko dengan peminta hanya mereka berdua yang tahu, maka dia meminta agar di rumah peminta disiapkan sebuah kamar khusus yang orang lain tidak pernah boleh masuk ke kamar tersebut. Kalau sampai ada yang masuk, lelaki si pelaku tersebut akan mati secara mengenaskan. Konon di dalam kamar remang itulah Nyai Puspo Cempoko menagih janji Nyai Puspo Cempoko akan datang dan minta dilayani nafsu seksnya. Selain memenuhi kebutuhan seksual, Nyai Puspo Cempoko juga meminta agar disediakan sesaji yang terdiri dari kembang 7 rupa, kelapa hijau, teh pahit, teh manis, nasi kuning, ayam bakar, sate kambing mentah, jeruk anggur, telur ayam kampung, serta bakaran kemenyan dan dupa. Semua sesaji harus disediakan setiap malam. Tak boleh ada yang terlupakan. Kecuali nasi padang ya hehe, maaf bercanda ya. Firman,
orang kaya di daerah Tuban, Jawa Timur, menurut masyarakat yang suka gosip atau ngerumpi. Dikabarkan pernah mencari pesugihan di tempat tersebut. Sebelumnya, ia hanyalah salah seorang anak petani miskin. Setelah ritual di Kabongan, ia pulang ke kampung halamannya dan merintis berbagai usaha. Meski sukses memetik harta, ia tak berani kawin. Mungkin ia masih terikat dengan persekutuan gaib yang telah dijalani dengan Nyai Puspo Cempoko. Konon sampai saat ini Rohman belum kawin-kawin padahal dia sudah berumur 40 tahun dan mempunyai banyak harta. Mungkin Rohman takut bahaya dan ada efek sampingnya bila nikah dengan manusia, bisa-bisa Nyi Puapo Cempoko murka dan mengambil lagi semua hartanya. Ngeri ya, untuk apa kaya kalwe tidak bisa menikah dengan manusia. Namun mungkin ini syaratnya harus begitu. Namun mungkin karena ada sebuah rahasia gaib yang disembunyikan Rohman. Itu baru terungkap setelah pembantunya, Rohman nekat ingin melihat apa yang terjadi di dalam kamar khusus Rohman yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Termasuk keluarga dekat Rohman sendiri tidak diperbolehkan masuk. Tepatnya, setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Legi, pembantu Rohman pun selalu mendengar suara mesra yang datangnya dari balik kamar Rohman, mungkin lagi ritual wik-wikia. Karena diburu rasa keingintahuannya, pembantu asal Pati itu nekat mengintip bagian dalam kamar melalui lubang kunci. Apa yang dilihatnya? Antara percaya dan tidak, pembantu itu menyaksikan majikan yang diseganinya tengah bermesraan dengan seorang perempuan cantik. Bentuk lelembut atau siluman pesugihan itu digambarkan sempurna sebagai perempuan biasa. Bahkan, keseksian tubuh perempuan yang digumuli Rohman itu di desanya tidak ada yang menandingi saking cantiknya. Pantesan Rohman juga menjomblo sampai sekarang. Pembantu itu heran bercampur takut, karena selama ini ia tidak pernah membukakan pintu untuk tamu tersebut. Bahkan, dia sendiri keheranan meruntut dari mana perempuan itu masuk di dalam kamar Rohman. Lewat jendela, rasanya tidak mungkin karena letaknya sangat tinggi, dan di sekelilinginya ramai rumah tetangga. Lewat pintu kamar, juga tidak mungkin, sebab pembantunya sejak sore tidak beranjak dari depan pintu kamar bosnya Rohman itu. Diduga, wanita cantik dan seksi itu adalah siluman Nyai Puspo Cempoko. Apalagi setiap hari Rohman selalu menyediakan sesaji seperti yang diminta oleh Nyai Puspo Cempoko. Dugaan itu makin kuat, selain tidak menikah di usia lanjut, Rohman pun sering berbicara sendiri. Bila diajak berbicara, jawabannya sering ngelantur, tak jelas tujuannya. Dan, fenomena seperti itu biasanya dialami oleh mereka yang mencari pesugihan di daerah Kabongan, Rembang. Meski menawarkan kenikmatan dan kekayaan, pada akhirnya, pelaku pesugihan akan selalu berada pada sisi yang dirugikan. Sangat banyak pelaku pesugihan Nyi Puspo Cempoko yang mengalami nasib tragis dan mengerikan di dunia. Belum lagi siksa maha berat yang akan ditimpakan Allah atau Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta kepada mereka di akhirat karena telah berbuat kesyirikan atau menyekutukan Allah. Lebih baik bekerja keras dan diiringi doa kepada Allah agar diberikan harta yang berkah dan bermanfaat yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di kisah-kisah mistis atau perjalanan-perjalanan spiritual kami selanjutnya, di saluran Metafisika Nusantara. Jangan lupa